suara saya terdengar jelas tidak ya? Semoga jelas ya. Tentunya merasa sangat gembira karena bisa sharing dengan baik, mungkin langsung saja ya karena waktunya terbatas, ini saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Baik, jadi ini materi yang akan saya coba paparkan dalam kesempatan siang hari ini. Jadi sebelumnya saya dikontak oleh Ibu Leni untuk menyampaikan paparan mengenai fasting metabolism. Kemudian saya coba menyesuaikan. Gitu. Oh, jadi kira-kira mungkin ini yang dimaksud ya. Jadi tentang metabolisme energi pada saat berpuasa, karena kebetulan saat ini juga kita yang Muslim terutama sedang menjalani ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, nanti di dalam pemaparan ini kita akan sama-sama melihat sebetulnya bagaimana sih proses metabolisme itu, yang kita mulai dari definisi metabolisme itu sendiri. Jadi sebetulnya apa sih metabolisme itu? Lalu kemudian di dalam proses metabolisme di dalam tubuh manusia gitu kan, itu sangat melibatkan sesuatu yang namanya energi. Nah, jadi tentunya salah satu tujuan dari proses metabolisme ini adalah untuk menghasilkan energi. Energinya digunakan untuk apa ya? Tentunya untuk menjamin, menunjang sebagai bahan bakar agar kita tetap bisa hidup lebih jauh lagi, tentunya hidup sehat dan produktif. Nah, kaitannya dengan situasi saat ini yang sedang puasa, nanti kita juga akan coba membahas sedikit. Lalu bagaimana proses metabolisme itu sendiri, metabolisme energi itu sendiri, kalau kita dalam keadaan puasa. Nah, puasa ini sendiri nanti ada banyak ya sebetulnya, bukan hanya puasa Ramadan, tapi ada banyak jenis puasa. Nanti kita akan lihat dulu proses metabolisme energi pada saat puasa secara umum, dan nanti di akhir tentunya pada saat puasa di bulan Ramadan serta apa kesimpulannya gitu ya. Jadi selama ini mungkin kita semua sudah sama-sama mendengar bahwa puasa Ramadan ini memiliki banyak manfaat, terutama salah satunya adalah manfaat yang kaitannya dengan kesehatan. Nah, sebetulnya kalau lihat lebih detail manfaat kesehatannya itu di mananya sih, gitu kira-kira sih begitulah. Nah, ini kita mulai dari definisi metabolisme itu sendiri. Jadi ini ada di sebelah kanan ini ada gambar sistem pencernaan manusia gitu kan ya. Nah, di dalam sistem pencernaan manusia ada banyak organ, di mana seluruh organ-organ ini nanti akan berperan di dalam proses metabolisme. Jadi definisinya metabolisme itu adalah seluruh proses perubahan baik yang sifatnya fisik maupun kimiawi yang terjadi di dalam sel, jaringan atau tubuh, dan proses ini bisa berjalan secara anabolik maupun katabolik. Nah, untuk menjalankan proses ini tadi lagi-lagi melibatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Organnya apa? Yang paling pertama tentunya sistem saluran pencernaan. Organ-organ yang membangun sistem pencernaan. Jadi mulai dari mulut, gigi, dan seterusnya sampai ke usus besar dan saluran-saluran pembuangan. Nah, di sini mungkin mohon maaf ini gambarnya keterangannya kecil-kecil, tapi secara singkat saya yakin termasuk adik-adik yang SMA dan SMK juga sudah belajar ya, bahwa pada saat ada makanan yang masuk ke dalam mulut, maka makanan itu akan diproses, dicerna. Pencernaannya secara peristaltik gitu ya, atau secara fisik, jadi dikunyah, diremas, dan seterusnya. Dan juga berlangsung secara kimiawi karena melibatkan enzim-enzim. Tujuan dari proses tersebut apa? Tentunya yang ini, untuk melanjutkan proses, untuk menjalankan proses yang namanya metabolisme. Karena lagi-lagi tadi metabolisme itu jalurnya bisa jalur katabolisme, bisa jalur anabolisme. Kalau katabolisme itu jalur yang mana? Jalur perubahan dari molekul yang ukurannya lebih besar ke molekul yang ukurannya lebih kecil dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Sementara kebalikannya kita menyebutnya sebagai jalur anabolisme. Jadi dari molekul yang lebih kecil kemudian disusun menjadi molekul yang lebih besar, dan proses ini biasanya memerlukan energi. Nah, tadi saluran pencernaan terlibatnya itu tadi di dalam proses pemecahan makanan. Makanan katakanlah misalnya ada tempe atau nasi. Nah, setelah masuk ke dalam saluran pencernaan maka akan dipecah, dipotong gitu kan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sampai kemudian kesatuan terkecil dari
makanannya, yang kemudian kita kalau orang-orang gizi menyebutnya sebagai zat gizi. Jadi ada zat gizi makro, zat gizi mikro gitu. Kalau di dalam bahan pangan pokok yang utama zat gizinya adalah karbohidrat yang kemudian dipecah lagi menjadi molekul terkecilnya, yaitu glukosa, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kalau protein asam-asam amino, kalau lemak atau lipid ya ada gliserol dan asam-asam lemak. Lalu proses kebalikannya itu sebagai gambaran terjadi pada saat kapan gitu ya. Tubuh manusia itu kan mengalami proses pertumbuhan. Pada usia-usia tertentu mungkin pertumbuhan berhenti, tapi tetap ada yang namanya regenerasi sel. Di dalam proses-proses tersebut maka yang berlangsung adalah proses anabolisme. Itu gambaran sederhananya. Nah, ini kita kembali lagi kalau misalkan kita melihat di dalam susunan diet atau susunan makanan yang umum, sebetulnya bukan hanya di orang Indonesia gitu ya, tapi berlaku secara umum, bahwa di dalam susunan menu makan kita itu porsi yang terbanyak adalah bahan pangan pokok yang kandungan gizi utamanya adalah karbohidrat. Nah, jadi ini ada dua gambar yang dikeluarkan oleh Kemenkes sebetulnya. Yang sebelah kiri itu adalah tumpeng gizi seimbang, yang ini. Lalu ini adalah isi piringku. Isi piringku ini sebetulnya bentuk penyederhanaan dari tumpeng gizi seimbang. Jadi kalau misalkan susunan menu yang ada di sini serta porsi-porsinya diterjemahkan ke dalam satu piring, gitu. Kira-kira pembagiannya seperti apa. Jadi inilah sebetulnya anjurannya di dalam satu kali makan untuk piring makan masing-masing. Jadi di dalam piring makan kita itu tersusun atau terdiri atas bahan pangan pokok, jumlahnya sekitar ini gitu. Jadi sepertiga dari piring, kemudian sepertiga berikutnya untuk sayur-sayuran, lalu ada ini seperenam berarti ya lauk pauk, bisa nabati bisa hewani, dan berikutnya ada buah-buahan. Tetapi selain itu juga di sini ada gambar-gambar yang lain nih, ada cuci tangan pakai sabun, lalu jangan lupa lakukan aktivitas fisik, dan satu lagi minum air putih sekitar 8 gelas per hari. Nah, ini sekali lagi ini diterjemahkan menjadi bentuk sederhananya seperti ini. Nah, dari kedua gambar ini kita tadi sama-sama sudah sepakat ya bahwa komponen terbesar di dalam makanan kita sehari-hari itu adalah makanan pokok atau pangan sumber karbohidrat. Nah, kenapa kemudian pangan sumber karbohidrat ini dulu yang apa namanya titik masuknya sebelum kita berbicara ke metabolisme energi. Nah, jadi ini lagi-lagi di dalam proses metabolisme ada yang namanya katabolisme, ada yang namanya anabolisme. Nah, karena tadi bahan pangan yang masuk itu dominan adalah pangan karbohidrat, di mana susunan terkecil dari pangan-pangan karbohidrat ini ya tadi bentuk gula-gula sederhana atau kita menyebutnya sebagai glukosa. Jadi sebetulnya secara secara umum paling banyak itu tadi pada saat kita makan kita akan mendapatkan glukosa. Nah, glukosa inilah yang kemudian bisa mengalami dua proses metabolisme, katabolisme maupun anabolisme. Kalau bahan pangannya kandungannya lain gitu, misalkan daging-dagingan gitu ya, atau lemak hewan gitu kan, ada ya di di daging yang kemudian bagian lemaknya gitu, itu kadang dikonsumsi juga, dimakan juga. Nah ya kalau itu bukan glukosa, tetap dominannya ya protein atau lemak. Tapi sekali lagi ini kenapa yang dituliskan glukosa, karena tadi untuk mewakili yang terbanyak sebetulnya di dalam diet kita. Yang lain prosesnya bagaimana, yang sama. Jadi kalau lipid atau lemak atau protein juga sama akan mengalami dua proses ini. Jadi ini gambaran yang disederhanakan sebetulnya. Nah, kemudian yang termasuk sebagai katabolisme itu reaksi-reaksi yang mana yang di dalam tubuh gitu kan. Nah, ini ada 3 reaksi, ada glikolisis, lalu oksidasi asam piruvat, dan HMP-SAN atau jalur pentosa fosfat. Nah, ini udah mulai istilah yang ini ya kadang memusingkan gitu, tapi ya memang istilahnya seperti itu, kita terima dulu ya. Lalu kalau anabolisme itu
Contohnya di dalam proses metabolisme energi, nama reaksinya adalah gluconeogenesis. Nah, kemudian ada nggak reaksi yang bisa berkebalikan gitu? Kadang katabolisme, kadang anabolisme, ada juga, yaitu ini. Nah, siklus Krebs. Jadi kalau adik-adik yang SMA SMK, saya yakin kan sudah belajar ini juga. Terus kemudian kadang suka pusing, itu apaan sih gitu ya? Sebanyak itu reaksinya, muter-muter pula gitu. Ngapain saya ngapalin gitu? Buat apa tujuannya? Gitu. Nah, ya memang itu hal-hal mendetail seperti itu memang diperlukan, terutama pada saat kita bergerak lebih banyak atau belajar lebih banyak di bidang-bidang yang terkait, salah satunya di bidang gizi. Kalau kemudian nanti lulusan-lulusan gizi ini sudah selesai bekerja, tentunya sekali waktu mungkin akan berargumen dengan pihak lain. Dan kalau kita tahu dasarnya, tahu ilmu-ilmu detailnya, maka argumen kita bisa menjadi lebih kuat. Gitu sih tujuannya sebetulnya. Nah, ini proses metabolisme energi yang berlangsung di dalam tubuh yang kemudian kalau diringkas. Jadi sekali lagi, proses metabolisme energi atau proses metabolisme untuk menghasilkan energi, ini ada banyak jalur. Jadi yang pertama, jalur yang normal itu jalur yang namanya glikolisis gitu. Jadi kita membacanya dari sini, glukosa. Glukosa ini bisa mengalami proses glikolisis. Dari proses glikolisis hasilnya asam pirufat. Nah, kemudian proses ini bisa dilanjutkan lagi. Kalau situasinya cukup oksigen atau aerobik, maka akan larinya ke sini. Asam pirufat ini akan dikonversi menjadi asetil koenzim A. Sementara kalau kurang oksigen, misalkan contohnya apa namanya, kalau di tubuh manusia kalian harus lari secepat mungkin dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, maka biasanya proses generating energy atau menghasilkan energi yang berlangsung ya tadi secara anaerobik, yang kemudian selain menghasilkan energi akan juga dihasilkan zat-zat sisa berupa asam-asam laktat. Jadi ini jalurnya ke sini. Nah, tadi sudah menjadi asetil koenzim A, kemudian asetil koenzim A ini akan masuk ke suatu siklus Krebs atau TCA cycle yang jalurnya muter-muter. Nah, di sini ada yang lain, ada asam-asam amino yang asalnya dari protein, dan ini juga ada asam-asam lemak yang asalnya dari lipid. Jadi selain glukosa, tadi sekali lagi ya, bahan pangan yang lain pun bisa digunakan untuk menghasilkan energi dengan jalur yang seperti ini. Nah, selain jalur yang ini, ternyata glukosa juga bisa mengalami proses metabolisme yang lain yang namanya jalur pentose fosfat atau HM hexan. Nah, tujuannya kalau jalur pentose fosfat ini bukan untuk menghasilkan energi, tapi untuk menghasilkan gugus gula yang berbeda, gugus gula yang gula pentosa atau gula heksosa sebagai bahan baku penyusunan DNA. Gitu. Nah, dalam kondisi tertentu tubuh kita kekurangan glukosa, tapi tidak ada makanan yang masuk, atau secara sederhana kita berpuasa atau kelaparan, maka akan berlangsung proses-proses yang ini nih. Kalau kita dalam kondisi cukup makan, maka berlangsung glikolisis. Lalu terkadang makanannya kita juga berlebih gitu ya, kita kebanyakan makan, maka selain digunakan untuk menghasilkan energi, sebagian akan dicadangkan, dijadikan cadangan. Cadangannya dalam bentuk glikogen. Nanti berikutnya akan jadi cadangan lemak. Makanya kenapa kalau kebanyakan makan jadi gendut gitu ya. Nah, proses pembuatan cadangan glikogen ini namanya glikogenesis. Glikogen ini nanti akan digunakan pada saat tadi kita dalam kondisi tidak cukup makanan, atau seperti kondisi yang sekarang kita lagi berpuasa. Kita tetap perlu energi gitu kan, kita perlu glukosa, asalnya dari mana? Dari pemecahan glikogen. Namanya proses konversinya dari glikogen menjadi glukosa ini glikogenolisis. Nah, nanti ada titik-titik tertentu sampai kita berpuasa dalam jangka waktu yang panjang, yang cukup ekstrim, kita tidak mendapatkan makanan, maka akan berlangsung proses yang namanya gluconeogenesis atau pembentukan glukosa yang baru dari sumber-sumber yang lain. Bisa dari laktat atau bisa dari sumber-sumber yang lain. Kira-kira sih itu. Nah, kita coba lihat secara lebih detailnya. Kenapa kemudian proses yang namanya glikogenolisis dan gluconeogenesis ini penting. Jadi harus diingat bahwa ada jaringan, ada organ,
ada sistem di dalam tubuh kita yang memang harus menggunakan glukosa sebagai bahan bakar sumber energinya, yaitu otak dan sistem saraf. Jadi otak dan sistem saraf ini tidak bisa menggunakan uh, zat gizi yang lain. Jadi harus glukosa. Makanya kemudian kadar glukosa. Maka kemudian tubuh itu akan selalu secara otomatis mensintesis glukosa pada saat tubuh kita tidak mendapatkan cukup makanan. Kalau cukup makanan sih nggak masalah ya. Tadi makanan kan sebagian besar karbohidrat akan dipecah jadi glukosa. Nah, otak sistem saraf ini membutuhkan itu. Makanya ada yang namanya tadi proses glikogenolisis, pemecahan glikogen untuk menjadi glukosa yang baru, atau pada saat cadangan glikogen ini habis, maka tubuh akan mengambil zat-zat yang lain yang ada di dalam tubuh untuk dikonversi atau diubah menjadi glukosa yang baru. Nah, nama reaksinya adalah gluconeogenesis. Kira-kira sih begitu. Nah, ini kemudian kaitannya apa gitu dengan kondisi saat ini puasa. Tadi di awal saya sempat menyinggung singkat gitu ya. Ada proses yang namanya glikolisis, glikogenesis, dan gluconeogenesis. Maaf, suara penjual makanan kayaknya masuk. Nah, ini. Jadi kita definisikan dulu puasa itu apa gitu ya. Jadi puasa itu suatu kegiatan mengurangi atau menghindari makan minum secara sadar dan sukarela selama jangka waktu tertentu yang biasanya atau yang umumnya berlangsung antara 12 jam sampai 3 minggu. Nah, di dalam ilmu gizi, puasa Ramadan ini, puasa yang sedang kita jalani, itu sebetulnya diistilahkan sebagai intermittent fasting. Nah, ini kalau di sini kan cukup ekstrim ya. Jadi 12 jam sampai dengan 3 minggu. 12 jam itu ya yang biasa kita jalani ya. Nah, kalau 3 minggu seperti apa gitu. Ini mungkin sebetulnya salah satu bentuk puasa yang apa namanya? Kalau kita lihat sejarahnya mungkin pernah dilakukan oleh orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dengan kita gitu ya. Jadi ada yang kemudian misalnya melakukan semedi atau apa gitu sampai berhari-hari. Tapi mungkin di antara kalian ada yang sebut 3 minggu emang nggak mati apa ya gitu ya. Nah, tapi artinya lagi-lagi kita kembali ke definisinya. Untuk puasa yang ekstrim seperti itu biasanya tidak totally stop makan minum gitu, tapi biasanya makan di stop tapi masih minum air biasanya. Makanya kemudian disebut 3 minggu. Tapi ya kemudian apakah hal ini baik gitu ya? Nanti kita coba lihat satu persatu bagaimana proses metabolisme di dalam tubuh pada saat kita berpuasa. Nah, jadi ini ada grafik. Kira-kira melalui grafik ini bisa mewakili apa yang akan terjadi pada tubuh kita gitu, reaksi apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita berpuasa. Di grafik yang atas itu menunjukkan kadar gula darah atau kadar glukosa darah, sementara yang di sini kadar glikogen di dalam hati. Jadi tadi diingat bahwa cadangan glukosa kalau ada di dalam tubuh itu maka akan diubah dalam bentuk glikogen. Glikogennya disimpan ada yang di hati, ada yang di otot sebetulnya. Tapi yang utama sebagai sumber energi pada saat kita kekurangan makan, yang dia gunakan adalah glikogen yang ada di hati. Nah, ini garis yang di bawah ini menunjukkan durasi dalam satuan hari. Jadi ini setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Tidak dilihat lagi. Nah, lalu di sini tengah-tengah ini reaksinya. Reaksi apa yang kemudian akan mulai berlangsung. Jadi pada manusia dalam kondisi puasa, misalkan hari pertama puasa gitu, maka kadar glukosanya itu akan baik-baik saja sebetulnya, cukup. Ya, jadi meskipun orang itu tidak mendapatkan makanan selama full 24 jam, kalau kemudian diukur kadar glukosa darahnya, maka kadar glukosa darahnya dia normal, dengan catatan orang itu sehat ya, artinya bukan sedang sakit. Dengan catatan pada orang sehat, dia berpuasa tidak mendapatkan makanan, maka kadar glukosanya itu sebetulnya pada saat diukur tetap normal. Jadi setelah 24 jam berpuasa, tidak makan,
minum air putih kan tidak memiliki kandungan zat gizi selain airnya, jadi nggak masalah. Nah, tapi di sini ada yang berubah. Tubuh itu kan lagi-lagi akan selalu membutuhkan glukosa, khususnya untuk otak dan jaringan sistem saraf. Nah, glukosanya asalnya dari mana? Kalau kita tidak mendapatkan makanan, maka yang dilakukan adalah tadi mengambil glikogen yang ada di hati untuk diubah menjadi glukosa. Makanya di sini ada penurunan kadar glikogen. Kadar glikogen hatinya turun gitu ya. Nah, kadar glikogen hati ini secara umum akan habis dalam 1 hari atau setelah 24 jam. Makanya kemudian kalau lewat dari 24 jam diukur lagi, dia nggak makan apapun ya, dengan catatan dia nggak makan apapun, maka akan terjadi penurunan kadar gula darah. Tapi setelah selang waktu tertentu, sebelum hari kedua, maka kadar gula darahnya tuh balik lagi ke normal gitu. Karena tadi lagi-lagi tubuh secara otomatis akan melakukan proses yang namanya gluconeogenesis. Jadi cadangan glikogen hati sudah habis, maka tubuh akan mulai menggunakan sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang lainnya dari mana? Bisa dari protein, bisa dari lipid, atau bisa tadi sisa-sisa laktat. Laktat itu akan bisa dikirimkan lagi ke hati, kemudian dikonvert menjadi glukosa. Seluruh reaksi tersebut kita menyebutnya namanya reaksinya gluconeogenesis. Makanya di sini setelah terjadi reaksi gluconeogenesis, maka kadar gula darahnya akan balik lagi jadi normal. Jadi di sini sampai hari keempat, tapi tadi ya cadangan glikogennya nggak balik kalau misalnya dia mendapatkan makanan yang cukup. Jadi selama 4 hari dengan catatan tadi orang ini sehat, gitu kan, tidak makan apapun, tapi tetap disuplai air minum, maka dia akan baik-baik saja, masih bisa tetap hidup, dia cuman lemas gitu, iya lemas mah iya gitu ya. Nah, di sini grafiknya tidak ditunjukkan selanjutnya karena memang kalau dilanjutkan maka di sini akan makin lama akan makin turun gitu sampai kemudian sudah tidak bisa tidak bisa lagi dilanjutkan ya, akhirnya kemudian orang itu meninggal. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat lebih detail. Jadi inilah respon metabolik tubuh pada saat berpuasa. Jadi pada saat 3 jam pertama apa sih yang terjadi gitu kan. Jadi kan kita sahur imsaknya tuh jam 4 gitu ya. Jadi hitungannya ini antara jam 4.01 sampai dengan jam 7. Nah, maka hal-hal inilah yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang pertama tentunya makanan masuk, lalu setelah itu makanan di dalam sistem pencernaan akan dipecah menjadi bentuk-bentuk terkecilnya. Kalau karbohidrat jadi glukosa, ini asam amino, ini asam lemak. Lalu ada juga perubahan hormon leptin dan grelin, hormon leptin. Jadi inilah yang terjadi pada saat 3 jam pertama kita berpuasa. Atau tadi hitungannya kalau kita sahurnya jam 4, maka hal inilah yang berlangsung di antara jam 4:01 sampai dengan jam 7. Jadi secara umum terjadi proses anabolisme, artinya bahan pangan yang masuk, makanan yang masuk dan diolah, dicerna, utamanya untuk menghasilkan energi, sebagian lain mungkin digunakan untuk proses regenerasi sel, kalau untuk anak-anak yang masih pertumbuhan digunakan juga untuk proses pertumbuhan, atau sebagian lagi kalau pada orang dewasa, apalagi kalau habis sahur tidur gitu ya langsung disimpan jadi cadangan gitu ya. Nah, setelah jam 7 apa yang terjadi? Gitu kan ya pertanyaannya berikutnya. Nah, setelah jam 7 ini yang terjadi. Jadi di fase ini kita akan mulai mengalami kehilangan cadangan glikogen karena tadi sudah habis glukosanya sebetulnya setelah 3 jam itu, dan tubuh akan mulai mengambil glikogen yang tadi tersimpan di hati untuk diubah menjadi glukosa. Jadi glukosa dipakai oleh sistem saraf dan juga otak. Nah, kalau kemudian kita nggak buka puasa, gitu kan, kalau kita di wilayah tropis, puasa Ramadan itu kan 12 sampai 13 jam mungkin ya. Tapi kalau misalkan umat muslim yang lain, ada yang di daerah Eropa Utara gitu kan, itu kan ada yang puasanya sampai 18 jam. Nah, kemudian kalau kemudian dia nggak buka juga gitu, karena ini bahasanya sebetulnya bukan puasa Ramadan, tapi puasa yang ekstrim yang terus dilanjutkan sampai 24 jam, nggak makan apapun, hanya minum air putih. Nah, inilah yang terjadi. Jadi cadangan glikogen kita habis, maka tubuh akan mulai mengambil bahan lain yang ada untuk diubah menjadi energi. Nah, yang lain apa? Bisa mulai dari cadangan lemak,
yang kemudian akan dikonversi menjadi keton sehingga kemudian muncul badan-badan keton. Badan-badan keton itu apa? Badan-badan keton itu sebetulnya produk sisa, bukan produk sisa, badan-badan keton itu sebetulnya merupakan hasil proses metabolisme lipid yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan energi. Dan biasanya pada kondisi ini ditemui pada tadi orang-orang yang puasanya berpanjangan atau orang-orang yang kelaparan gitu. Nah, kalau dilanjutkan lagi, jadi dia nggak makan juga gitu sampai 3 hari. Apa yang akan terjadi? Nah, setelah 3 hari, maka ini betul-betul masuk ke fase ketosis. Jadi asam-asam lemak itu akan mengalami proses lipolisis atau pemecahan lemak yang ditransfer ke hati lalu dikonversi jadi badan keton melalui reaksi oksidasi beta. Nah, di sini juga tubuh akan melakukan tadi yang namanya proses gluconeogenesis atau pembentukan kembali glukosa dari sumber-sumber yang lain. Bisa dari laktat, bisa dari tadi hasil reaksi beta oksidasi itu. Tujuannya tadi lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan otak dan sistem syaraf akan glukosa. Nah, selain itu ada hal yang cukup menarik pada fase ini. Jadi setelah 3 hari, uh, kadar hormon leptin dan grelin ini akan mulai berubah. Kesetimbangannya tetap gitu kan, tapi kadar hormonnya akan mulai berubah. Tadi sempat disinggung bahwa hormon grelin ini adalah hormon yang akan memberi sinyal bahwa tubuh kita merasa lapar. Nah, pada saat kadarnya menurun, kadar hormon grelinnya menurun, maka sinyal untuk memberikan sinyal rasa lapar ini juga akan mulai melambat. Jadi setelah 3 hari orang tuh sebetulnya akan mulai terbiasa, gitu, bahasa sederhananya. Karena tadi dipengaruhi oleh kadar hormon grelin yang sudah mulai menurun. Jadi ini mulai kebal gitu, udah lapar, kadang diabaikan dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau ini dilanjutkan lagi? Jadi setelah hari ketiga dilanjutkan lagi sampai hari kelima gitu. Nah, pada kondisi ini sampai dengan hari kelima, maka akan mulai terjadi penurunan yang namanya hormon IGF-1 atau insulin-like growth factor, di mana hormon ini sebetulnya merupakan hormon yang berfungsi untuk reaksi-reaksi anabolisme atau pertumbuhan, kalau misalkan pada kelompok anak-anak. Nah, penurunan kadar IGF ini dalam jangka waktu yang singkat itu sebetulnya memberikan dampak yang positif. Dampak positifnya ini uh, tingkat stres oksidatif yang semakin rendah. Dengan tingkat stres oksidatif yang menurun, maka hal itu bisa menjadi faktor protektif terhadap berbagai radikal bebas atau penyakit kanker dan penuaan dini. Tapi lagi-lagi dengan catatannya, awalnya orang ini sehat, uh, dia berpuasa sampai 5 hari itu, tapi tetap minum gitu kan, karena kalau nggak minum dia akan mati. Dia tetap minum, jadi hanya menghindari makan saja, maka bisa terjadi hal yang seperti ini. Dan sampai dengan 5 hari, jumlah badan keton yang diproduksi di dalam tubuh itu sudah cukup sehingga bisa digunakan untuk tetap menjaga tubuhnya tidak mati, gitu, tetap hidup. Selain itu juga tadi hormon leptin dan grelin jumlahnya sudah jauh berkurang sehingga tadi rasa laparnya bisa diabaikan. Makanya kalau dulu mungkin ya kita pernah didongengin gitu, ada nih leluhur kita waktu masih zaman kerajaan yang melakukan semedi itu sampai 40 hari 40 malam, kok kuat ya gitu kan. Gimana ya, sebetulnya proses ini yang terjadi setelah lewat 5 hari, maka rasa lapar itu akan mulai bisa diabaikan, apalagi kemudian untuk orang-orang tertentu dengan tingkat spiritual yang sangat tinggi, tentunya bisa mengabaikan hal-hal seperti ini. Tapi sebetulnya inilah proses yang terjadi di dalam tubuhnya. Sehat enggak gitu ya. Nah, ya ini yang terjadi ya setelah hari kelima. Nah, ini. Jadi ini kondisi ketosisnya sudah stabil, tapi setelah itu akan muncul yang namanya ketoasidosis, di mana ketoasidosis ini ya sangat berbahaya gitu ya, karena artinya jumlah badan ketonnya di dalam darah itu beredar sudah sangat tinggi, di luar jumlah yang bisa ditolerir oleh tubuh. Jadi kalau misalkan puasa ekstrim ini diteruskan ya harus dibawa pengawasan dokter. Lalu gimana kalau orang dulu? Nah, kita nggak tahu, zaman dulu belum ada dokumentasi yang seperti sekarang, tapi inilah yang bisa terjadi. Jadi kalau misalkan ada yang melakukan ini ya tetap harus di bawah pengawasan tenaga medis profesional. Jadi kita nggak bisa serta-merta melakukan ini karena akibatnya bisa fatal.
Nah, ini kan kalau puasanya ekstrim ceritanya. Kalau puasa Ramadan itu bukan puasa yang ekstrim karena kita masih makan, hanya saja kita merubah waktu makan sebetulnya. Nah, hal apa yang kemudian bisa terjadi dengan situasi seperti itu? Nah, ini ada tahapan respon metabolisme di dalam tubuh kalau misalkan kita tadi melakukan puasa. Nah, di sini dilihat ada tahapan-tahapannya. Lalu di sini ada hari, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Jadi kalau misalkan tadi gambar-gambar yang tadi di slide-slide tadi diringkas, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kalau satu hari full 24 jam dia berpuasa, yang terjadi ini glukosanya turun, glikogennya akan mulai naik, tapi di sini juga akan ada mulai penggunaan sumber-sumber yang lain, bisa dari protein atau dari jaringan otot atau dari jaringan lemak. Lalu ketonnya juga mulai naik, lalu harus turun lagi. Nah, ini sebetulnya grafik ini artinya diteruskan kalau dia tadi nggak makan-makan sampai hari ke-13. Ya, habis itu ya bisa meninggal ya sebetulnya. Apalagi kalau tidak sesuai dengan minum. Nah, fase-fase yang tadi yang diceritakan di slide sebelumnya itu kalau diringkas bisa menjadi 4 fase. Ada yang namanya fase gastrointestinal atau fase-fase awal di mana tubuh masih bisa menggunakan makanan yang dikonsumsi sebelumnya. Lalu fase glikogenolisis, fase di mana tubuh mulai menggunakan glikogen yang ada di hati. Lalu fase gluconeogenesis, tadi fase gluconeogenesis itu muncul setelah lewat di antara hari ketiga sampai kelima. Jadi tubuh akan mulai menggunakan cadangan lemak atau badan-badan keton untuk diubah lagi menjadi glukosa. Dan terakhir fase ketosis atau fase di mana badan keton di dalam tubuh itu sudah berada dalam kondisi yang stabil. Atau inilah yang terjadi pada orang-orang yang kelaparan. Secara fisik bagaimana? Tentu secara fisik akan mengalami perubahan ukuran, menyusut gitu. Makanya di sini ada bagian yang saya beri lingkaran warna merah. Jadi setelah 2 hari, tubuh juga sebetulnya akan mulai menggunakan jaringan otot untuk kemudian dipecah. Kalau jaringan ototnya dipecah, ya tubuhnya akan menjadi semakin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya, makin kurus tentunya ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan puasa Ramadan? Jadi ini ada satu publikasi yang relatif baru 2019 yang ditulis oleh Nadir Lesan dan Muhammad Ali dari penelitiannya dilakukan di Inggris. Jadi ini sebetulnya merupakan review. Nah, di dalam puasa bulan Ramadan ini yang terjadi kan bukan puasa ekstrim seperti ini, tapi yang terjadi tadi sebetulnya kita mengubah pola makan. Jadi berbagai hal-hal yang positif kalau secara saya simpulkan secara singkat gitu ya. Tadi kan puasa itu sebetulnya punya banyak manfaat dari sisi metabolisme. Nah, sisi-sisi positifnya itulah yang kemudian bisa tercakup, bisa terambil gitu pada saat kita menjalankan puasa Ramadan. Jadi di publikasi ini dijelaskan bahwa ini ada memang kalau dari sisi penurunan berat badan kan kadang kita ada tuh yang saya puasa biar berat badannya turun lah gitu. Tapi sebetulnya untuk puasa bulan Ramadan ini penurunan berat badan ini memang bisa terjadi tapi nggak banyak, kisarannya hanya sekitar 0,7 sampai 1,34 kilo saja. Dan ini ternyata umumnya yang lebih banyak berhasil turun itu pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Ini penelitiannya di Inggris ya, nggak tahu kalau di Indonesia gitu kan. Nah, tapi sayangnya berat badan ini langsung balik lagi gitu. Paling tidak setelah 4 sampai 5 minggu setelah Ramadan usai atau setelah Idul Fitri. Mungkin di Indonesia ketika balik laginya malah bisa lebih berkali-kali lipat gitu. Turunnya 1 kilo, naik laginya jadi 2 kilo karena pas Idul Fitri kalap gitu kan. Lalu pada awal-awal puasa, perempuan ini umumnya cenderung lebih cepat merasa lapar. Sebetulnya lagi-lagi ini karena pengaruh tadi hormon leptin dan grelin. Hormon leptin dan grelin, hormon grelin ini banyak di jaringan adipos, sementara kita tahu bahwa pada perempuan jaringan adipos atau jaringan lemaknya lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Sehingga yaitu tadi umumnya di awal-awal puasa, perempuan ini yang lebih cepat merasa lapar. Lalu ini ada grafiknya yang cukup menarik juga. Jadi ini dibandingkan yang warna hijau itu kondisi pada saat puasa Ramadan, lalu ini setelah Ramadan. Jadi ini berlaku untuk ketiga gambar ini. Jadi yang pertama kalau kita lihat dari jumlah langkah, kan kita tadi di Tumpeng Gizi Seimbang dianjurkan untuk selalu melakukan aktivitas fisik, ya.
ini penelitiannya di Inggris lagi-lagi ya. Jadi total step-nya atau jumlah langkahnya ternyata ya memang di bulan Ramadan aktivitasnya nggak begitu banyak gitu, dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Jadi rata-rata hanya sekitar berapa 9.000 mungkin ya angkanya ini sampai dengan 11.000 sekian. Sementara kalau di luar bulan Ramadan ini hampir 10.000 langkah sampai kemudian ada yang sampai 12.000 bahkan mungkin pencil ini artinya ada data yang pencilan gitu nyampe di atas 14.000 langkah per hari. Jadi secara umum memang orang itu lebih aktif kalau tidak berpuasa. Jadi pas puasa kita juga memang kebiasaan sih di Indonesia bahwa kerja dikurangi dan seterusnya. Lalu ini total step per periode. Jadi kalau kemudian dibagi-bagi ada yang malam, pagi, siang, dan sore gitu antara Ramadan bulan. Nah ini kalau bulan Ramadan karena aktivitas memang banyak dilakukan di malam hari, maka orang itu ya tadi secara aktivitas fisik juga lebih aktif di malam hari, lebih banyak jumlah stepnya. Sebetulnya ya tadi ini sebetulnya penjabaran dari grafik yang sebelahnya. Nah ini kemudian ada total energy expenditure atau total energi yang dikeluarkan sebetulnya dalam satu hari. Nah di sini kita melihat memang bahwa pada saat bulan Ramadan karena tadi ya jumlah aktivitas fisiknya lebih sedikit, maka pengeluaran energinya juga relatif lebih rendah dibandingkan pada saat di luar bulan Ramadan. Tapi ada hal yang cukup apa namanya menarik. Di sini ada RMR. RMR itu resting metabolic rate atau rata-rata besarnya energi yang diperlukan saat tubuh beristirahat total atau katakanlah pada saat tidur. Jadi pada saat Ramadan ternyata tubuh kita pada saat tidur itu lebih banyak membakar energi dibandingkan di luar bulan Ramadan gitu. Jadi ya ini yang menarik ya karena mungkin tidur itu kan umumnya dilakukan pada saat malam hari sebelumnya sudah melakukan banyak aktivitas, lalu kemudian makan dan tidur, maka di sini juga pembakaran energinya jadi lebih banyak dibandingkan pada saat di luar puasa. Lalu keuntungannya apa gitu dari data-data ini? Apa hasil positif yang bisa kita tarik? Nanti kita coba lihat lagi di slide berikutnya. Nah, jadi puasa ini tadi memang betul memiliki dampak yang kompleks. Jadi di publikasi ini banyak gitu kan, bukan hanya sekedar step, bukan hanya resting energy metabolism atau total energy metabolism, tapi ada juga effect of food dan seterusnya. Dan puasa memiliki dampak yang kompleks, artinya puasa secara umum gitu ya. Dan dampaknya itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya dari gaya hidup, riwayat kesehatan dan genetik. Dan dampak yang kompleks ini juga termasuk dimiliki oleh puasa Ramadan. Hasil penelitian tadi di jurnal terkemuka di nutrition gitu ya, itu menunjukkan bahwa puasa Ramadan ini menunjukkan perubahan yang positif, paling tidak dari segi komposisi dan berat badan, lalu dari bentuk apa tadi namanya resting energy metabolism gitu pada saat malam hari. Meskipun hasil ini tidak permanen, cenderung tidak permanen. Nah, sebetulnya ini lagi-lagi kembali kepada kita sebagai orang yang melaksanakan gitu kan, kitanya konsisten atau tidak dengan hal-hal yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Makanya kalau di dalam ajaran Islam, kita sebagai umat muslim selalu diajarkan bahwa bulan Ramadan ini sebetulnya adalah bulan pendidikan, bulan kita untuk belajar mengendalikan diri, bulan kita untuk belajar lebih banyak. Termasuk diantaranya tadi membiasakan tubuh kita untuk belajar gitu. Dari sisi metabolisme agar lebih terlatih, agar lebih efektif dalam mengelola zat gizi untuk kemudian dihasilkan menjadi energi. Nah, kalau hal-hal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dipertahankan, ya tentunya manfaat-manfaat tadi bisa jadi lebih permanen. Kira-kira sih begitu pesan yang ingin disampaikan. Baik, itu materinya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Mungkin waktu yang saya habiskan lebih banyak daripada ini. Baik, terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.